Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semuanya tentu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Allah mengatakan, "Ya Jibril, ana uhibbu fulan." Saya mencintai si fulan. Maka oleh karena itu, wahai Jibril, cintailah dia. Kemudian Jibril pun membuat pengumuman kepada para malaikat yang ada di langit, wahai semua malaikat, Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka malaikat pun mencintainya. Bahkan makhluk yang ada di muka bumi pun juga ikut mencintainya. Maka ada beberapa amalan dalam agama yang membuat kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang selalu menunaikan ibadah fardu dan memperbanyak ibadah sunnah. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudusi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Allah menyebut orang-orang yang banyak ibadah kepada Allah, menunaikan ibadah fardu, memperbanyak ibadah sunnah dengan walinya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan orang-orang yang senantiasa selalu menunaikan ibadah fardu, maka aku sangat mencintainya. Dan senantiasa hambaku yang selalu mengerjakan ibadah sunnah, sehingga saya pun mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, maka matanya menjadi mataku yang ia melihat dengannya. Aku menjadi telinganya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia berpegang dengannya. Dan aku menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Jika hambaku itu meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikannya. Jika dia minta perlindungan kepadaku, maka saya pasti akan melindunginya. Maka inilah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menunaikan ibadah fardu dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jadi amalan pertama yang mendatangkan kecintaan Allah, menunaikan ibadah fardu dan memperbanyak ibadah sunnah. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya selalu ingat kepada akhirat. Allah mengatakan Allah sangat cinta kepada seorang hamba yang hatinya selalu ingat kepada akhirat. Walaupun dia beraktivitas dalam dunia ini, walaupun dia sibuk dalam dunia ini, tapi dia selalu ingat kepada akhirat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, apabila nur masuk ke dalam hati, maka hati itu akan bercahaya. Maka salah satu kelebihan ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, ibadah itu dapat menerangi hati seseorang. Ketika hati seseorang terang, maka nampaklah akhirat di dalam hatinya. Ibarat malam gelap gulita, tidak bisa kita melihat sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tidak bisa kita pegang kecuali yang paling dekat dengan kita. Tidak bisa kita injak
kita rasakan kecuali apa yang paling dekat dengan kita. Maka hati itu ada yang gelap dan ada yang terang. Hati yang gelap tidak ada yang dia ingat kecuali dunia. Tidak ada yang dia lakukan kecuali manfaat yang bersifat sementara. Tapi hati orang yang bercahaya, hati orang yang terang, dia akan melihat sangat jauh, yaitu ingat kepada hari akhirat. Rasulullah SAW mengatakan apabila nur masuk ke dalam hati, maka lapanglah hati itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma alamatu ala dzalika ya Rasulullah, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah. Apa tandanya ya Rasulullah kalau hati itu sudah terang bercahaya? Maka Rasulullah mengatakan al-inabatu ila daril khulud. Seseorang ingat kepada hari akhirat. Kemudian at-tajafi an daril ghurur. Hatinya sudah mulai merenggangkan diri dari dunia yang fana ini. Kemudian yang ketiga al-isti'adat lil mauti qabla nuzulihi. Dia mempersiapkan amalan sebelum datangnya kematian. Itulah orang yang hatinya sudah bercahaya, yang dia ingat kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, amalan yang mendatangkan kecintaan Allah yang ketiga adalah berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik adalah seseorang yang dalam hatinya tidak pernah berkeinginan untuk menyakiti seorang pun, walau binatang sekalipun. Karena Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seorang wanita yang dia sangat saleh, tapi dia mengurung seekor anjing, membiarkan seekor kucing, sehingga kucing itu mati kelaparan. Maka perempuan itu masuk dalam neraka. Sebaliknya kata Rasulullah, ada seorang wanita yang melihat anjing kehausan, lalu dia memberikan air minum kepada anjing itu, sehingga orang itu masuk ke dalam surga. Maka pesan dari hadis ini bahwa siapapun orangnya, kalau kita berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, kalau dia menyakiti orang lain, maka dia akan mendapatkan balasan neraka yang Allah sediakan kepada orang-orang yang selalu berbuat tidak baik kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menyambung tali silaturahmi. Orang-orang yang menyambung silaturahmi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah seorang sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan kepadanya, ya Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq. Wahai Abu Hurairah, berakhlak baiklah engkau. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, bagaimana saya berakhlak yang baik? Kemudian Nabi mengatakan, tasilu man qata'aka. Engkau sambung silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskannya denganmu. Kemudian engkau berikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan kepadamu. Kemudian engkau maafkan seseorang yang meminta maaf kepadamu. Maka ketika seseorang menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan menumbuhkan kecintaan sesama manusia yang kemudian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mengamalkan amalan-amalan ini sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.